Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul Shinjuku Incident. Film ini diawali oleh pemeran utama yang diperankan Jackie Chan, memiliki seorang pacar yang berimigran ke Jepang. Jackie Chan nantinya akan menyusulnya dengan bermodal nekat saja. Ketika sampai di Jepang akan banyak konflik yang akan ia hadapi, termasuk akan berurusan dengan Yakuza di sana. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali memperlihatkan ada segerombolan orang-orang yang sedang terdampar di sebuah pantai di Jepang. Diketahui bahwa segerombolan itu adalah para imigran ilegal dari Cina. Terlihat ada seorang polisi setempat datang untuk mengecek segerombolan tersebut. Akan tetapi, salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dan membuat keributan. Hal itu membuat imigran yang lainnya dapat kabur dari pantai tersebut. Di sini pemeran utama dari film ini bernama Tie Tou. Tie Tou menuju ke sebuah rumah untuk mencuri beberapa baju dan sepatu. Setelah itu sekilas, scene memperlihatkan flashback ketika di Cina. Tie Tou adalah pria yang bekerja sebagai mekanik traktor di sebuah desa. Di sana ia memiliki pacar yang bernama Xiao Xiao. Di sini kita diperlihatkan alasan mengapa Tie Tou nekat pergi ke Cina. Usut punya usut, kala itu Xiao Xiao meminta izin kepada Tie Tou untuk pergi ke Jepang. Karena Xiao Xiao akan bekerja bersama bibinya di sana. Xiao Xiao mengungkapkan bahwa ketika ia sudah memiliki banyak uang, ia akan kembali lagi ke Cina. Setelah beberapa waktu kepergian Xiao Xiao ke Jepang, Tie Tou tidak mendapatkan kabar darinya. Bahkan ketika menelpon temannya yang berada di Jepang yang bernama Jie, Jie pun tidak tahu keberadaan Xiao Xiao di mana. Hal inilah yang membuat Tie Tou akhirnya memutuskan untuk menyusulnya ke Jepang. Kembali lagi ke Jepang, Tie Tou akhirnya bertemu dengan Jie. Lalu, Jie pun mengajaknya ke sebuah rumah yang isinya ada segerombolan imigran Cina lainnya. Di sini tanpa basa-basi karena kelaparan, Tie Tou hanya fokus terhadap makanan yang dihidangkan. Setelah itu, Jie mengajak Tie Tou ke sebuah pemandian air panas. Di pemandian tersebut ada beberapa anggota gangster setempat. Diketahui keadaan di sana sangat tidak menyukai imigran, apalagi imigran Cina. Lalu Jie pun mengungkapkan setelah bibi dari Xiao Xiao meninggal, ia menjadi susah untuk dihubungi. Keesokan harinya, di waktu subuh, Jie mengajak Tie Tou untuk bekerja di sebuah tempat dengan upah 6.000 yen. Ternyata pekerjaan tersebut adalah menjadi pemilah sampah di sebuah tempat pembuangan akhir. Ketika mereka sedang asik memilah sampah, ada salah satu dari pekerja tersebut yang disebut bocah Hong Kong, mendapatkan sebuah harta karun berupa dompet yang berisikan uang. Akan tetapi sayangnya tak lama dari itu, bocah Hong Kong malah tertimbun sampah ia atasnya. Seketika Tie Tou pun berlari untuk menolongnya. Setelah itu, mereka pun keluar dari tempat pembuangan akhir tersebut dikarenakan ada polisi setempat yang datang. Untuk membalas budi Tie Tou dan Jie, bocah Hong Kong pun mentraktir mereka karena telah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, bocah Hong Kong memberikan beberapa kartu telepon untuk mereka. Nyatanya bocah Hong Kong tersebut mendapatkan kartu telepon itu dari orang yang bernama Tony. Lalu, di sisi lain para anggota Yakuza sedang melakukan upacara pemakaman ketua mereka. Sekaligus nantinya mereka akan melakukan pemilihan ketua yang baru. Ada dua kandidat yang nantinya akan menjadi pengganti, yakni Koichi Muranishi dan Taro Watagawa. Dan yang menang suara adalah Muranishi Koichi. Nantinya yang akan menjadi wakilnya ialah Toshinari Eguchi. Lalu, Taro Watagawa akan menjadi pemimpin di sebuah daerah tertentu.
Ada hal yang menarik, yakni Xiao Xiao terlihat ada di dalam pertemuan tersebut. Scene berpindah, polisi setempat yang bernama Kitano yang merupakan inspektur polisi mendapat laporan bahwa ada imigran ilegal yang bekerja di daerahnya. Kemudian para polisi pun bersiap-siap untuk mendatangi tempat tersebut. Usut punya usut, itu adalah tempat Tie Tou dan Jie bekerja sebagai tukang di sebuah gorong-gorong kota. Lalu para polisi pun berhasil menangkap para pekerja tersebut. Di sini terlihat bahwa Kitano dapat berbahasa Mandarin. Di saat yang bersamaan, ada polisi yang mengeluarkan borgolnya dan akan menangkap salah satu dari pekerja tersebut. Hal itu membuat keributan yang menjadi kesempatan Tie Tou dan Jie melarikan diri. Ketika dalam pelariannya, Kitano terpeleset dan terjatuh ke sebuah selokan besar. Melihat hal itu, Tie Tou menolong dirinya karena Kitano terus berteriak meminta tolong karena ia tidak bisa berenang. Keesokan harinya, Tie Tou melihat temannya yang sangat santai ketika mencuri barang di sebuah toko. Mereka mengungkapkan bahwa masyarakat Jepang tidak terbiasa mencuri barang-barang, sehingga penjaga toko pun kadang tidak memperhatikan toko yang ia miliki. Kemudian mereka pun menuju ke sebuah tempat yang diketahui tempat tersebut adalah pasar gelap, di mana tempat itu terdapat barang-barang curian yang dijual dengan harga sangat murah. Lalu terlihat bos mereka meminta barang-barang yang memiliki harga jual tinggi, seperti tas mahal lainnya, karena barang itu sangat sulit dicari di pasar gelap. Di malam hari ketika melakukan pekerja sebagai pencuci piring, ia melihat ada seorang wanita yang bernama Lily sedang berjalan dengan kakek-kakek tua. Tak lama kemudian ada segerombolan pemuda yang menyerang kakek tua tersebut. Melihat hal itu, Tie Tou bereaksi menolong mereka. Lily merasa ia memiliki hutang budi kepada dirinya sehingga Tie Tou pun dibawa ke sebuah bar. Usut punya usut, bar tersebut adalah milik Lily. Lalu Lily pun memberi beberapa sejumlah uang kepadanya. Akan tetapi Tie Tou di sini menolak karena ia menilai bahwa dirinya tulus untuk membantu mereka. Keesokan harinya berlatar di sebuah restoran. Seperti yang kita ketahui, Tie Tou dan Jie selalu menggarap pekerjaan hidup. Termasuk ia menjadi seorang koki di restoran tersebut. Tanpa disangka-sangka di tempat itu ada Xiao Xiao dan Eguchi. Nah, di sini kita mengetahui ternyata Xiao Xiao adalah seorang istri dari wakil bos Yakuza, yakni Eguchi. Ketika akan masuk ke mobil, ada di mana Xiao Xiao dan Tie Tou menatap satu sama lain. Tatapan tersebut sungguh sangat dirasakan sebuah kesedihan yang luar biasa bagi Tie Tou. Sesampainya di rumah Eguchi, Xiao Xiao diberikan beberapa pertanyaan oleh Eguchi mengenai siapa pria yang ada di restoran itu. Karena Eguchi tersadar bahwa Xiao Xiao mengenal dirinya, Xiao Xiao hanya mengatakan kepada Eguchi bahwa pria tersebut adalah temannya ketika berada di Cina. Tapi untungnya Eguchi tidak memarahinya karena ia pun sadar bahwa ia tidak pernah memandang rendah orang Cina. Di sisi lain, terlihat Tie Tou sangat galau sekali. Ia pun meminum banyak sekali alkohol untuk meluapkan rasa galau dirinya. Bahkan, ia pun menyewa beberapa kupu-kupu malam yang sedang mangkal di hadapannya. Setelah melakukan cocok tanam di kasur, Tie Tou memutuskan untuk mengumpulkan uang agar bisa memiliki identitas baru untuk dirinya, bahkan dengan pekerjaan yang ilegal sekalipun. Pekerjaan pertama yang Tie Tou akan lakukan, yakni menjual kartu telepon ilegal. Lalu Tie Tou mengajak orang Cina lainnya untuk bekerja sama dalam mencuri barang-barang yang mewah. Bahkan nantinya mereka akan membeli sebuah chip untuk melakukan kecurangan di sebuah kasino. Tetapi Jie tidak mengikuti jalan yang dilakukan, karena Jie memiliki nyali yang ciut untuk melakukan hal tersebut, karena ia hanya bercita-cita untuk bisa menjual kacang.
Dan betul hasil dari yang Tietou adakan. Orang Cina lainnya yang dikumpulkan itu bisa membelikan Jie sebuah gerobak kacang untuk ia berjualan. Kemudian, scene berganti ketika di pasar gelap, Tietou tak sengaja bertemu dengan Lily. Di sini Tietou yang sudah memiliki banyak sekali uang, ia langsung memberikan barang yang mewah kepada Lily. Bahkan setelah itu, Tietou memperkenalkan Lily kepada semua orang. Bahkan yang lainnya sepakat bahwa mereka sangat serasi. Keributan mereka membangunkan seorang warga Jepang. Tanpa banyak basa-basi, Tietou mendatanginya dan memberikan jam mewah kepadanya untuk menutup mulutnya. Lalu Tietou pun sepakat untuk mengajarkan bahasa Jepang kepada kelompoknya. Dan di sini yang akan mengajarkan bahasa Jepang pada mereka adalah Lily. Kemudian scene berganti memperlihatkan pemilik kasino yang bernama Gao setelah mengetahui akal bulus yang dilakukan oleh para imigran. Sehingga Gao dan anggotanya akan menjebak siapa yang memasang chip kecurangan di mesin miliknya. Setelah itu di malam harinya, salah seorang imigran sedang bermain di kasino tersebut. Karena ia ada beberapa urusan yang harus dilakukan, ia meminta bantuan kepada Jie untuk meneruskan permainannya. Sialnya, karena mesin tersebut telah dijebak oleh Gao dan anggotanya, sehingga Jie pun mendapatkan siksaan karena telah diketahui melakukan kecurangan. Siksaan yang mereka lakukan itu tidak tanggung-tanggung, karena tangan Jie ditempelkan ke sebuah wajan yang panas. Bahkan tangan Jie dipotong olehnya. Melihat hal itu, salah satu imigran yang tadi langsung memberitahu kepada Tietou akan kejadian tersebut. Sesampainya di depan kasino, Tietou dan yang lainnya tidak bisa melakukan apapun, kecuali membawa Jie untuk kembali ke rumah. Melihat kondisi Jie yang sangat mengkhawatirkan, membuat Tietou berniat untuk balas dendam kepada Gao. Tietou yang sedang bersiap-siap untuk masuk ke kasino tersebut. Tidak sengaja, Tietou mendengar percakapan antara anak buah Ogawa dan Gao. Anak buah Ogawa menyebutkan bahwa Gao mendapat sebuah misi untuk membunuh Eguchi. Jika Gao berhasil membunuh Eguchi, maka Gao akan diberikan kekuasaan oleh Togawa. Tak lama kemudian Eguchi pun masuk ke kasino itu. Gao pun memberikan beberapa laporan mengenai pendapatan kasino yang telah ia jalankan kepada Eguchi. Lalu terlihat Gao bersiap-siap mengeluarkan senjata tajam yang ia sembunyikan. Akan tetapi Eguchi pun sadar bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Dalam beberapa kesempatan, Eguchi pun mencoba untuk melawan dan menghindar. Ketika Eguchi hampir ditebas oleh Gao, di saat yang bersamaan Tietou pun keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang Gao. Hasil, Tietou pun berhasil memotong tangan Gao kala itu. Dan mereka pun berhasil melarikan diri dari kasino tersebut. Ketika di markas Eguchi, ada seorang anak buah Eguchi yang bernama Nakajima. Tidak menyukai kedatangan Tietou karena Nakajima memiliki dendam tersendiri kepada orang Cina. Bahkan di sini karena Eguchi memiliki hutang budi kepada Tietou, Eguchi akan memberikan sebuah pekerjaan kepada Tietou. Dan Tietou pun akan diberikan beberapa misi khusus kepada dirinya. Lalu setelah itu terlihat Xiao Xiao pun datang dengan anaknya. Melihat ini, Tietou merasa tenang karena Xiao Xiao telah hidup dengan baik di Jepang. Keesokan harinya para anggota geng Yakuza pun berkumpul dan membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh Eguchi. Nakajima langsung menuduh bahwa semua itu karena ulah Togawa. Togawa mencoba memainkan ketua bahwa itu bukan ulah dirinya. Bahkan Togawa meminta bukti yang nyata kepada Nakajima. Akhirnya keduanya pun mencoba untuk menengahi mereka. Ketua menyebutkan bahwa akan menindaklanjuti peristiwa tersebut. Kemudian scene berganti. Akhirnya Tietou mendapatkan pekerjaan baru dari Eguchi. Tak disangka-sangka pekerjaan tersebut. Ternyata Tietou harus membunuh dua orang, yaitu Togawa dan Muranese. Tietou meminta kepada Eguchi ketika ia berhasil membunuh mereka. Tietou meminta imbalan agar dirinya mendapat identitas baru di Jepang dan memberikan daerah kekuasaan yang telah dipegang oleh Gao. Tak lama kemudian terlihat Tietou berhasil membunuh mereka dengan mudah.
Kemudian penyelidikan pun dilanjutkan oleh kepolisian karena peristiwa pembunuhan itu. Inspektur Kitano berasumsi bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Eguchi dan anggotanya. Sehingga Inspektur Kitano memutuskan untuk memata-matai Eguchi dan komplotannya. Ketika Emuji melakukan pertemuan dengan ketua Yakuza, Inspektur Kitano tidak menyangka bahwa Tietou berada dalam komplain tersebut. Dalam pertemuan ini, tetua Yakuza menetapkan bahwa Eguchi adalah ketua Yakuza selanjutnya. Setelah itu Eguchi pun menepati janjinya untuk memberikan Shinjuku kepada Tietou. Di sini Nakajima terlihat sangat tidak setuju pada Eguchi, bahkan membantah keputusan tersebut. Akhirnya, Tietou dan imigran Cina lainnya mendapat kekuasaan di Shinjuku. Di sini terlihat para imigran Cina mulai berkuasa dan mengembangkan bisnis mereka di Shinjuku. Di sini paman tak terlihat tunduk kepada Tietou dan yang lainnya. Bahkan tak satu pun meminta maaf kepada Jie akan peristiwa sebelumnya. Tietou mencoba untuk memberitahu kepada para kelompoknya untuk memperbaiki keadaan Shinjuku. Bahkan Tietou menegaskan untuk tidak melakukan peredaran narkoba di daerahnya. Tietou berhasil membuka salah satu bisnis yang akan ia kelola dan menyerahkan urusan tersebut kepada bocah Hong Kong dan juga hantu tua. Bahkan mereka akan mengurusi para imigran Cina agar dapat masuk dengan mudah ke daerah Shinjuku. Dan nantinya para imigran tersebut akan dikelola oleh Jie. Kesuksesan yang telah dilakukan oleh Tietou membuat para kelompoknya menjadi lepas kendali. Mereka mulai merubah penampilannya dan melakukan bisnis yang dilarang oleh Tietou. Beberapa dari mereka melakukan bisnis narkoba. Scene berganti, seorang yang bernama Paman Tak sedang berjualan di depan sebuah kasino bersama anaknya didatangi oleh Jie dan komplotannya. Di sini penampilan Jie sudah berubah sangat drastis. Bahkan yang dulunya Jie memiliki nyali yang sangat ciut, sekarang sudah berlaga bahwa dirinya memiliki nyali yang besar. Jie mencoba kembali menggoda anak dari Paman Tak. Akan tetapi Paman Tak tidak setuju akan hal itu, sehingga membuat keributan di tempat tersebut. Di sisi lain, para anggota Yakuza pun mulai marah melihat kelakuan para imigran Cina yang sudah di luar batas. Untuk meredam para anggotanya, Eguchi pun menyebutkan bahwa itu adalah sebuah rencana yang dia lakukan. Kemudian scene berganti memperlihatkan Tuan Besar Yakuza menelpon Kyohei. Tuan Besar menyebutkan kepada Kyohei bahwa ia berniat akan mengganti Eguchi karena dinilai tidak becus dalam mengerjakan tugasnya. Bahkan Tuan Besar memberikan instruksi kepada Kyohei untuk mengurusi geng Cina. Bahkan tangan kanan Eguchi yakni Nakajima malah masuk ke dalam anggota Kyohei. Kemudian scene berganti, Inspektur Kitano menemui Tietou, memberitahu kepada Tietou bahwa para imigran Cina mulai melampaui batas. Salah satunya para imigran Cina mulai melakukan pengedaran narkoba di Jepang. Mendengar hal tersebut, Tietou merasa kaget karena ia tidak pernah memberikan sebuah perintah untuk melakukan peredaran narkoba. Di sini ada sebuah pertanyaan yang cukup mengagetkan, yakni Inspektur Kitano menanyakan peristiwa pembunuhan sebelumnya. Tetapi Tietou di sini tidak dapat menjawab dengan sepatah kata apapun. Lalu setelah itu, Kitano memberikan ultimatum kepada Tietou bahwa hutangnya telah terlunasi dan Kitano tidak memiliki hutang budi kepada Tietou. Setelah itu, Tietou pun langsung bereaksi dan kembali ke rumah bisnisnya. Sesampainya di kasino milik Tietou, ia mencoba untuk mengkonfirmasi segala kejadian kepada bocah Hong Kong. Di sini Tietou melihat ada beberapa pemuda yang sangat berisik. Niat Tietou memberitahu mereka, tetapi apa daya, pemuda tersebut malah menyerang Tietou. Karena pemuda ini tidak tahu Tietou siapa sebenarnya. Setelah itu bocah Hong Kong pun datang dan memberikan pelajaran kepada pemuda tersebut dan memberitahu bahwa Tietou lah yang menjadi bos besar di daerah ini. Sekelas info bahwa para pemuda tersebut adalah imigran ilegal yang dikirimkan setiap tahunnya ke Jepang. Di saat Tietou akan mengkonfirmasi apa yang terjadi selama ini, bocah Hong Kong malah memarahi Tietou dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusannya. Keesokan harinya Lily bertemu dengan Tietou. Lily mengajak Tietou untuk pergi dari Jepang dan tinggal di Brazil bersamanya.
Tak lama kemudian, Kitano mendatangi mereka. Tieto menyebutkan bahwa dirinya akan memberikan beberapa bukti bahwa Eguchi lah penyebab semua ini. Tetapi Tieto meminta kepada kita untuk melepaskan kelompoknya. Melihat hal ini, Lily merasa dihianati karena Lily merasa bahwa Tieto melakukan hal tersebut untuk menjebloskan Eguchi ke dalam penjara dan agar Tieto kembali bisa ke pelukannya. Hal ini membuat Lily menilai bahwa Tieto tidak membalaskan perasaannya, membuat cinta Lily bertepuk sebelah tangan. Di malam harinya terlihat Nakajima bertemu dengan Gao, bertujuan untuk meminta bantuannya agar ia dapat menyerang para imigran Cina. Dan Nakajima menjanjikan bahwa Gao akan mendapatkan kembali daerah kekuasaannya. Lalu terlihat Eguchi bertemu dengan Jie. Jie diberikan pekerjaan yang sangat berat oleh Eguchi, yakni Jie ditugaskan untuk membunuh Kyohei. Dan nantinya Jie akan diberikan semua kekuasaan yang telah dimiliki oleh Tieto. Di sisi lain, komplotan Gao dan Nakajima mulai bersiap-siap untuk menyerang para imigran Cina. Di tempat imigran Cina, Tieto mendatangi mereka bersama Inspektur Kitano. Terlihat mereka pun terkaget karena Tieto membawa seorang polisi. Di sini Tieto langsung mengkonfirmasi kepada Jie dan yang lainnya mengapa mereka malah melakukan pengedaran narkoba. Bahkan Tieto pun memarahi Jie karena telah dekat dengan Eguchi. Bahkan Tieto mengetahui Jie telah berubah drastis ketika ia menjadi seorang pecandu dan pengedar. Tieto pun memarahi mereka dan memberitahu bahwa geng Yakuza tidak akan berhenti untuk meneror. Keributan pun semakin tidak terkendali ketika Kitano mengeluarkan pistolnya. Lalu Tieto pun menodongkan pistolnya kepada Eguchi. Setelah itu Jie bereaksi untuk melerai mereka. Tetapi tak disangka-sangka, bocah Hong Kong mengeluarkan pisaunya dan mulai menusuk Tieto. Melihat hal itu, hantu tua lalu bereaksi dan memarahinya. Lalu bocah Hong Kong pun tanpa basa-basi malah menggorok leher hantu tua. Setelah keadaan mulai tidak terkendali, tiba-tiba para komplotan Gao telah sampai dan mulai menyerang tempat mereka. Akhirnya pertarungan antara mereka pun berlangsung. Di sini Jie bahkan Tieto beberapa kali tertusuk oleh sebuah pedang dan Eguchi pun berhasil Gao tembak oleh sebuah pistol. Di akhir hayatnya Eguchi memberikan sebuah flash disk yang berisi kejahatan-kejahatan geng Yakuza. Inspektur Kitano pun mulai menelepon kepolisian untuk mengirimkan bantuan. Di sini para anggota imigran satu persatu terbunuh. Lalu ketika Tieto dalam pelariannya, beberapa kali ia mendapatkan luka yang cukup serius. Ketika bantuan polisi telah datang, Tieto berhasil melarikan seorang diri. Dan di sebuah gang ada peristiwa yang menyedihkan ketika Tieto bertemu dengan Jie. Jie mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki nyali yang ciut. Dan ternyata di situ Jie telah di akhir hayatnya dan terlihat sosis di perutnya langsung keluar seketika. Setelah itu Tieto mencoba menelpon Xiao Xiao dan memberitahu kepadanya bahwa dirinya akan ke stasiun Okubo. Dan ternyata di rumah Xiao Xiao sudah ada beberapa anggota Kyohei yang menyekapnya. Dan di sisi lain, Inspektur Kitano pun mendapat informasi yang sama mengenai stasiun Okubo. Dalam pelarian menuju stasiun, beberapa kali Tieto mendapatkan luka yang serius. Sesampainya di sana, pihak kepolisian dan pihak Nakajima pun mulai melakukan baku tembak satu sama lain. Scene terakhir memperlihatkan Tieto yang sedang menuju sebuah gorong-gorong kota memberikan flashdisk milik Eguchi kepada Inspektur Kitano dan menyebutkan bahwa hutangnya telah lunas kepada Kitano. Tamat.